Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yakni Andi Pribadi, untuk membahas masalah kalimat efektif dan kesalahan kalimat. Jadi teman-teman, kemarin sudah kita singgung masalah RPS, dan ini adalah pertemuan kedua untuk masalah kalimat efektif. Jadi teman-teman, yang perlu diingat adalah kelaziman dan kesepakatan dalam penggunaan kalimat sebenarnya itu yang ditekankan di sini, dan juga nanti ada beberapa yang harus kalian sesuaikan dengan keadaan seperti itu. Jadi bagaimana seharusnya penulisan agar efektif dan lebih enak untuk didengar seperti itu. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ini adalah ciri-ciri kalimat efektif yang saya kutip dari Bapak Wijono lewat bukunya Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Silakan kalian peroleh di toko buku daring. Jadi saya rekomendasikan buku ini teman-teman. Kalian boleh mungkin minjam di perpustakaan atau ke kelas kalian, silakan seperti itu. Baik, ada 1, 2, 3, 6, lebih kurang 6. Ini adalah sebuah ciri-ciri kalimat efektif. Jadi keutuhan, kesatuan, ini sama aja sebenarnya. Kemudian sejajaran untuk kata, kefokusan pikiran, kehematan, kecermatan dan kesantunan, dan kevariasian kata. Jadi teman-teman, ada yang tumpang tindih ya, ini sebenarnya lebih pada istilah sih sebenarnya. Keutuhan itu sama dengan kelogisan atau kesepadanan seperti itu. Baik, saya hapus saja deh sebentar. Jadi sebenarnya lebih kepada ini tuh bukan koma sebenarnya. Jadi atau seperti itu. Oke, lebih jelas ya. Baik, yang pertama adalah keutuhan. Teman-teman, hal yang salah di sini adalah ketika saya saling memaafkan itu dinilai salah. Kenapa? Karena kata saling itu harus dimulai dengan, atau dalam hal ini harus ada musuhnya atau ada pasangannya seperti itu. Maka dari itu keutuhan menjadi hal yang dibutuhkan dalam hal ini. Nah teman-teman lihat, keutuhan yang betul adalah kami saling memaafkan seperti itu. Dan yang kedua adalah kelogisan teman-teman. Jadi seperti ini dilihat bahwa rumput makan kuda, ini dinilai hal yang belum lumrah. Rumput seperti apa mungkin kalian tanya-tanya sendiri. Sementara belum ada rumput yang belum bisa makan kuda. Yang makan daging ada, tapi untuk makan kuda itu belum teman-teman. Dan kemudian memenuhi unsur logis, ini adalah yang betul adalah kuda makan rumput di lapangan seperti itu. Baik, kemudian ini ada lagi contoh, saya perbesar terlebih dahulu. Untuk keutuhan sebenarnya lebih kepada bentuk-bentuk yang memenuhi sebuah standar. Jadi utuh, tidak banyak-banyak menggunakan kata-kata di luar yang seharusnya. Baik, ini kenapa salah? Karena ini adalah bagian dari di luar tulisan ilmiah teman-teman. Ingat, logis itu lebih kepada penggunaan ilmiah. Jadi memakan itu lebih kepada penggunaan kata metafor seperti itu. Jadi tidak, atau dalam hal ini dihindari penggunaan metafor adalah penulisan ilmiah. Seperti itu kawan-kawan, adalah kelogisan. Baik, kemudian memakan seperti itu. Kesejajaran, ini adalah bentuk yang sering kalian lihat. Jika kalian melihat bentuk ini, maka yang harus kalian perhatikan adalah bentuk-bentuk predikat seperti ini. Ingat, ada 2 bentuk predikat, yakni menangkap dan diketahui. Teman-teman, jika pada suatu klausa atau dalam hal ini kalimat, maka itu yang dihindari.
itu menjadi hal yang tidak ilmiah teman-teman, karena ada dua predikat atau bentuk predikat yang berbeda-beda. Harusnya kita harus memilih salah satu. Jadi menangkap pencuri itu, polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah mengetahui sebelumnya. Nah, ini ada dua yang sejajar, menangkap dan mengetahui. Teman-teman kalau ingat bentuk dari sebuah kalimat predikat atau dalam ini kata predikat, maka ada satu bentuk kata kerja. Nih, teman-teman, di sini ada bentuk dua kata kerja. Mungkin ada yang tahu. Dimulai dari kata me atau awalan me dan juga ber. Seperti itu adalah kata kerja aktif. Kata kerja pasif itu biasa dimulai dari awalan di, kemudian ter, dan juga boleh jadi ada namanya ke juga ada. Seperti itulah bentuk kata kerja aktif dan pasif. Ini adalah bentuk sejajar. Jadi awalnya adalah kalian harus melihat bentuk-bentuk sejajar atau tidak lewat predikat atau kalimat kata kerjanya seperti itu. Nah, teman-teman, sini ada bentuk-bentuk contoh. Ini adalah bentuk-bentuk yang tidak sejajar ya. Jadi ada pertemuan, ini pasif, mengajukan melaporkan itu adalah aktif, bertemu itu juga aktif sebenarnya. Agar semuanya sama, maka saya bentuk atau buat seperti ini. Jadi menemui, mengajukan, melaporkan, menemui sama. Jadi ini adalah bentuk baku teman-teman dari kata kerja aktif semua seperti itu. Baik, kemudian ada kefokusan. Nah, ini adalah bentuk yang memfokuskan kalian pada hal yang ingin dipentingkan seperti itu. Baik, seperti ini. Sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitas produk hortikultura ini. Teman-teman, dalam bahasa Indonesia itu ada istilah namanya ada yang tahu? Ya, ini adalah subjek predikat kalian kalau menulis itu harus menyesuaikan dengan pola ini. Nanti kita akan belajar pola-pola seperti ini, mudah kok. Kalian intinya adalah mendahulukan subjek terdahulu. Subjek itu mesti di kiri kalimatnya seperti itu. Atau boleh jadi ada pelengkap. Nah, ini juga mudah untuk identifikasi. Pelengkap itu tidak wajib, tapi dalam hal ini bisa menentukan makna seluruh kalimat. Baik teman-teman, yang betul seperti apa sih? Yang betul adalah atau efektif itu subjeknya dulu dikedepankan seperti ini. Maka dari itu produk hortikultura ini sulit ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ingat, subjek terlebih dahulu yang dikedepankan. Jadi produk hortikultura itu adalah sebagai subjek. Baik, kemudian ada lagi kehematan teman-teman. Dalam kehematan ada hal yang harus dihindari. Baik, ini ada namanya buku itu saya sudah baca. Ini bentuk-bentuk subjek ganda teman-teman. Buku itu adalah subjek dan saya juga subjek. Ini sebenarnya lebih ke arah lisan. Jadi lisan itu terbawa-bawa sampai bahasa tulis teman-teman. Jadi teman-teman harus dihindari. Dan bentuk yang baku adalah seperti ini. Sebentar. Di bawahnya. Baik. Ini yang bentuk yang baku.
seperti itu. Ini untuk yang tidak baku ya. Atau tidak efektif. Baik, saya sudah membaca buku itu. Teman-teman, ini adalah sebuah bentuk yang berpindah menjadi subjek ganda menjadi satu subjek seperti itu. Nah, kemudian ada penjamakan. Teman-teman pasti pernah mendengar istilah netizen atau warganet. Dalam hal ini dinilai salah. Kenapa? Atau tidak efektif? Karena dalam hal ini warganet itu sudah jamak. Jadi jika ditambahkan kata para, itu malah berlebihan. Misalkan para kumpulan mahasiswa, itu juga tidak hemat. Seperti itu. Nah, maka dari itu dibuatlah sebuah kesepakatan agar menghemat kata. Boleh jadi dalam hal ini agar tidak mubazir maknanya, maka ditulislah beberapa warganet atau warganet saja juga cukup. Jadi teman-teman tidak harus menuliskan para itu dibutuhkan jika misalkan seperti ini. Nah, para ibu itu sudah cukup untuk mewakili bahwa banyak ibu yang misalkan turun ke jalan seperti itu. Atau misalkan para ibu-ibu itu juga bentuk yang mubazir. Maka dari itu saya akan betul, ini adalah bentuk yang betul. Maka dari itu para itu harus kita perhatikan dengan betul. Kemudian menggunakan bentuk singkat. Teman-teman pasti tahu bentuk-bentuk singkatan yang ada dalam setiap kalimat. Memberikan peringatan itu sebenarnya bisa kita singkat menjadi memperingatkan seperti itu. Nah, ini bisa kalian terapkan. Misalkan memberikan perintah, bisa kalian singkat menjadi memerintahkan. Kemudian memberikan anjuran, bisa kalian singkat menjadi menganjurkan seperti itu. Bentuk-bentuk seperti ini itu lazim digunakan karena sebuah kesepakatan dan memang efektif teman-teman, seperti itu. Baik, banyak lagi contohnya mungkin kalian bisa lihat. Kemudian kecermatan dan kesantunan. Baik, ini adalah ketepatan sebenarnya. Kecermatan lebih kepada arah tepat. Baik, lihat pada kata bulan atau pada kata pada seperti ini. Pada bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Kalau untuk istilah ilmiah ini dihindari teman-teman. Pada itu digunakan sebenarnya pada bentuk-bentuk. Nah, saya juga menggunakan kan. Pada itu lebih pada baik, ini adalah penggunaan
Jadi untuk penggunaan dalam hal ini harus dilihat secara tepat dan cermat, seperti itu. Tempo waktu pada siang hari, jadi penggunaan waktu pada tanggal 17 Agustus misalkan, seperti itu. Jadi pada itu tidak tepat digunakan untuk kalimat ini. Harusnya adalah langsung saja bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa, seperti ini. Oke, kemudian baik, ini yang sedikit lebih rumit sebenarnya, teman-teman. Kalau dalam hal ini untuk mendefinisikan kata manusia ialah dan kemudian kata adalah, seperti ini. Saya coba jelaskan. Baik, manusia ialah orang. Benar. Kenapa? Karena sinonim. Dalam hal ini orang tersebut atau orang itu adalah manusia juga. Manusia misalkan ialah makhluk hidup. Itu juga betul. Jadi kata ialah sebenarnya ini menyatakan sinonim. Maka digunakanlah kata baik. Manusia dia orang, manusia ialah makhluk hidup juga bisa. Nah, jika kalian mendefinisikan formal atau dalam hal ini mendefinisikan sesuatu, maka yang betul adalah seperti di bawah. Manusia adalah makhluk sosial, seperti itu. Nah, yang selalu membentuk komunitas sosialnya. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah pengertian dari misalkan dari kamus atau dari kesepakatan teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan sinonim, yang mana sinonim dan yang mana definisi, seperti itu. Ini adalah definisi formal atau dalam hal ini definisi dalam menjelaskan suatu hal, seperti itu. Baik. Kemudian kesantunan. Teman-teman, kesantunan dalam hal ini lebih kepada penggunaan atau mengembangkan suasana yang baik, hubungan yang harmonis, penuh keakraban dan tidak berbelit-belit. Sebagai bangsa Timur, kita senang dengan hal-hal yang tidak, atau dalam hal ini yang bersifat harmonis, hal yang bersifat sopan, seperti itu. Bukan kata-kata suci dan kata-kata yang dinilai kotor, itu dikotomi yang tajam sekali sebenarnya. Tapi kesantunan dalam hal ini adalah lebih harmonis, seperti itu. Baik, bagaimana telah ditetapkan, pekerjaan itu biasanya dikerjakan 2 kali seminggu. Nah, ini dalam hal ini sebentar. Baik, teman-teman, ini adalah bentuk yang lazim digunakan. Sebagaimana telah ditetapkan, pekerjaan itu dilakukan 2 kali seminggu. Pekerjaan itu bisa dikerjakan. Nah, pekerjaan itu bisa dikerjakan ini hal yang belit-belit. Atau dalam hal ini dalam tulisan karya ilmiah itu lebih kepada hal yang terlalu banyak digunakan, seperti itu. Mungkin kalian lebih terbiasa menggunakan lisan atau dalam ini bahasa lisan seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau bahasa tulis, maka kalian harus hindari hal seperti ini. Baik, nah, baik teman-teman, ini tulisannya ini semua ya, karena office-nya berbeda, tapi nggak masalah, seperti itu. Baik, saya akan berbesar lagi. Nah, seperti itu.
teman-teman jika menulis sebuah kalimat pendapat, maka kalian harus perhatikan. Jika di sini tidak dituliskan namanya, maka tuliskan saja ahli hukum atau siapapun seperti itu. Tidak harus dengan kata menuruti. Jadi kata menurut itu dinilai tidak baku seperti itu. Dan harus tugas, yakni ahli hukum saja sudah. Itu tidak harus menurut seperti itu. Atau kalau kalian mau seperti ini, misalkan gitu, itu boleh. Ini hal yang efektif karena ada jeda bahwa siapakah Andi, ya hukum dari UNJ seperti itu. Baik, nah ini adalah kesalahan struktur, maka harus dibetulkan seperti itu. Kemudian yang ke-14 adalah, nah kalian coba lihat, ini adalah bentuk-bentuk dari kalimat yang harus dihindari. Di Jakarta memiliki pusat perdagangan terbesar di ASEAN. Salah. Kenapa salah? Karena dalam hal ini ada kalimat pasif di situ dan itu harus dihindari seperti ini. Baik, di Jakarta memiliki pusat. Di atas harusnya ada bentuk pasif, teman-teman. Karena diawali dari kata tempat seperti itu. Maka dari itu hilangkan kata di pada awal kalimat, maka menjadi Jakarta memiliki pusat perdagangan terbesar di ASEAN. Ciri-cirinya adalah ini ada kata kerja aktif harusnya. Maka dari itu kita hilangkan kata di-nya seperti itu. Dan kemudian jika kalian mau untuk tetap menggunakan huruf pasif, maka silakan bentuk yang 1B seperti ini. Di Jakarta terdapat pusat perdagangan terbesar di ASEAN. Ini adalah bentuk pasif dan ini bentuk yang betul seperti itu. Dan kemudian kalian jika melihat bentuk seperti ini harus ada perluasan terlebih dahulu. Teman-teman lihat, jika petani yang bekerja di sawah, ini salah. Kenapa? Karena harus ada perluasan. Petani seperti apa sih? Maka saya memperluas menjadi petani yang sudah tua renta itu masih bekerja di sawah. Ini bentuk yang efektif seperti itu, karena harus menjelaskan bentuk yang itu seperti apa. Baik, ini lebih ke arah bentuk-bentuk konjungsi ya. Jadi teman-teman ini lebih ke arah yang lazim. Kenapa harus dihilangkan titiknya? Karena ini satu kesatuan. Jadi harus disatukan seperti itu. Nah, kemudian ada kata seperti ini. Susunan subjek harus didahulukan. Meskipun sudah kaya raya, tetapi ia tetap bekerja keras. Teman-teman, ini adalah bentuk yang salah. Kenapa? Karena bentuk itu seperti ini harus didahulukan bentuk subjek terlebih dahulu. Yang betul adalah meskipun sudah kaya raya, ia tetap bekerja keras. Seperti itulah bentuk yang lazim digunakan. Kemudian kevariasian kata. Teman-teman, kevariasian kata itu mengandung hal-hal yang segar untuk menambah kesegaran makna dan memperluas pengetahuan makna. Teman-teman, sini ada kata-kata yang mungkin kalian pernah lihat. Hal itu bisa jadi akan menjadi hal itu bisa jadi akan
Oh, maaf. Baik. Baik, ini adalah bentuk yang baku, teman-teman. Bisa jadi itu sebenarnya bentuk non baku atau bahasa lisan sebenarnya. Jadi banyak yang menghindari dan kemudian diganti menjadi boleh jadi. Hal itu boleh jadi akan adanya bumerang bagi pemerintah. Ini bentuk sebelum saya mengutip, maka dari itu kecil semua nih. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jika kalian mengutip sebuah kalimat, maka tanda titik itu adalah tanda bahwa kalian telah mengutip dan menghilangkan kalimat yang tidak perlu. Itu fungsi 3 titik seperti itu. Dan kevariasian kalimat. Variasian kalimat sebenarnya ini lebih kepada susunan bentuk dari induk kalimat dan anak kalimat. Teman-teman, saya akan jelaskan sedikit mengenai anak atau induk kalimat. Induk kalimat ini yang di atas. Jadi induk kalimat adalah sebuah kosakata atau kata induk. Artinya berupa sebuah kalimat yang bisa diperluas lagi seperti itu. Kedua anaknya bekerja di perusahaan. Ini adalah induk atau induk kalimat. Dan ketiga anaknya belajar di rumah. Teman-teman, ciri-ciri dari anak kalimat adalah adanya bentuk-bentuk kata hubung seperti ini. Jadi fungsinya adalah untuk menghubungkan, itu adalah fungsi dari anak kalimat. Maka dari itu ada sebuah ciri khas dalam sebuah kalimat. Jika ada sebuah kata hubung dan kemudian kalimatnya di depannya, maka boleh jadi itu adalah anak kalimat. Baik, kevariasian kalimat ini lebih kepada sebuah bentuk perpindahan posisi sebenarnya. Kedua orang tuanya bekerja di perusahaan dan ketiga anaknya belajar di rumah. Ini adalah bentuk majemuk setara. Kenapa setara? Karena kedua-duanya boleh jadi itu menduduki sebuah peran yang sama. Satu adalah peran bekerja, yang satu adalah belajar, seperti itu. Jadi teman-teman, karena dalam hal ini diciptakan setara karena mempunyai sama, yakni peran bekerja, seperti itu. Sama-sama bentuk aktif. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa tidak setara atau dalam hal yang kedua orang tuanya bekerja di perusahaan ketika ketiga anaknya belajar di rumah. Setara keterangan waktu. Ini lebih kepada bentuk setara, tetapi ada keterangan waktunya di situ. When, kalau kalian bisa Inggris. Jadi ada bentuk-bentuk seperti ini. Ini adalah setara keterangan waktu. Banyak lagi sebenarnya. Tapi dalam hal ini ketika itu adalah bentuk suatu pengalihan waktu. Maka bentuk konjungsi atau kata hubung seperti ini itu menentukan makna kalimatnya. Dan kemudian yang kesalahan diksi, teman-teman jika menemukan bentuk-bentuk seperti ini, maka cepat-cepat kalian untuk merevisinya. Nih, saya perbesar lagi agar supaya adalah merupakan bagi untuk ini adalah bentuk-bentuk pengulangan atau sinonim. Jadi kalian hindari naik ke atas, pasti ke atas, dan turun pasti ke bawah. Jadi kalau kalian bilang silakan Bapak maju ke depan, iya pasti ke depan. Kalau maju ke atas itu rambu-rambu yang kalian lihat seperti itu.
Baik, ini contohnya adalah kampung di mana kami bertempat tinggal 10 tahun yang lalu kini telah menjadi kota. Baik, ini bentuk yang keliru teman-teman. Kampung di mana, tidak. Ini menyatakan kekeliruan seperti itu. Yang tepat adalah kampung tempat kami tempat tinggal 10 tahun yang lalu kini telah menjadi kota. Ini bentuk-bentuk yang masuk kesalahan diksi seperti itu. Baik, silakan kalian kerjakan untuk bentuk-bentuk seperti ini. Silakan, ini untuk soal yang genap, yang NIM-nya genap, dan kemudian NIM untuk soal ganjil seperti itu. Jadi berdasarkan soal NIM ganjil dan soal NIM genap seperti ini. Baik, silakan jika ada pertanyaan.